Paskah membawa identitas kita sama dengan identitas Kristus. Makanya Natal itu memiliki tujuan. Tujuan Kristus atau Natal ini Paskah. Dia lahir memiliki agenda Bapaknya. Bahkan di kitab-kitab para nabi, di dalam kitab Yesaya pasal 53 sudah dinubuatkan. Kita tahu sekarang, kayak Rasul Paulus, kita tahu sekarang. Kita tahu levelnya sudah kita tahu. Levelnya sudah selubungnya udah dibuka. Amin. Karena levelnya udah tahu. Ambillah persekutuan kematiannya bersama Yesus. Karena ini tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nggak ada ceritanya bangkit dari mana? Mati aja nggak pernah. Betul lah. Tidak mungkin ada kuasa kebangkitan tanpa saudara mengalami kuasa kematian. Nggak mungkin. Inilah roti tubuhku. Ingatlah sebagai peringatan akan it's the same journey. Itu sama perjalanannya, harus sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Selama 3 kali. Setelah 3 kali Yesus menyampaikan apa? Menyampaikan kematiannya kan? Setelah kamu tua, kamu akan diikat, betul? Bla 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 bla. The plan itu agenda Tuhan. Kamu harus mati. Dinubuatin sama Yesus, kamu akan tua dan kamu akan diikat dan kamu tidak akan bisa bla 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 bla. Baca di Alkitab. Ada journey. Bayangin Yesus ngomong itu ke Petrus. Gimana perasaan Petrus? Kalau Yesus ngomong itu ke saudara, gimana perasaan saudara? Jalan pikirannya sudah harus tahu the plan. Makanya gini, jadikanlah semua bangsa muridmu supaya jadi saksi. Betul? Saksi itu bukan gini. Shalom saudara-saudara, minggu kemarin saya diberkati rumah, sebidang tanah, bla bla bla. No. Saksi itu lagi nih, di mana aku berada, Yesus ada di situ. Dan sebaliknya, di mana Yesus ada, aku harus ada di situ. Kita harus ubah pola pikir. Bahwa the Passover, Paskah itu adalah shifting, perpindahan dari Mesir kepada tanah perjanjian. Namanya aja tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Hanya orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan ketetapan yang masuk tanah perjanjian. Amin. Kalau cuma dibebaskan, tapi dalam perjalanan pada gurun kamu nggak tanah perjanjian, nggak akan bisa sampai. Betul nggak? Tanahnya namanya the promised land, tanah perjanjian. Berarti orang-orangnya adalah orang-orang yang duduknya adalah orang-orang yang memegang perjanjian. Jangan jadikan Paskah sebagai hari raya kedua. No. Jangan jadikan Paskah sebagai hari raya kedua setelah Natal. Paskah kemana orang-orang? Paskah cuma diam, ada ayam, oh yaudah. Yang penting Jumat perjamuan kudus, Minggu kita Tuhan Yesus. Udah selesai itu selesai. No. Yesus aja ngumpulin murid-muridnya. Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan. Oh my God. Sama. Artinya apa? Ketika saudara makan roti yang dipecah-pecahkan, berarti saudara dengan identitas yang sama. Tubuh saudara harus dipecah-pecah. Matinya sama. Saudara harus dipecah-pecah. Harus remuk. Nangis harus nangis. Sakit harus sakit. Tapi ingat, setelah kematian kamu akan dibangkitkan. Amin. Yesus bilang gini, seperti aku, engkau akan dibangkitkan. Jadikanlah Paskah sebagai peringatan akan Tuhan Yesus. Paskah ini, kamu harus meditasi antara kamu dengan Tuhan. Posisikan bahwa saudara dan seisi rumah saudara tinggal di dalam rumah yang dibubuhkan darah. Amin. Jangan keluar dari Paskah. Artinya jangan keluar dari perjanjian. Hanya orang-orang yang memiliki tanda darah, orang itu kan dibela habis-habisan sama Tuhan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, jangan singgung dan mulailah dari tempat kudusmu. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan Bait suci. Jangan singgung orang-orang yang punya tanda darah. Salib simbolnya apa? Kalau hurufnya itu abang itu, simbolnya salib. Sebelum Yeshua ada, salib sudah ada. Sebelum
Yeshua sudah ada dibubuhkan di ambang pintu. Siap. So ini Yeshua itu bukan ada cuma sekedar perjanjian baru. Ya. Makanya Yesus bilang kepada para imam-imam, aku ada sebelum Abraham ada. Ya. Oh my God.